minggu pertama di bulan November 2022. Bulan depan sudah bulan Natal. Kita bersyukur kita masih bisa tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa berbakti pada Tuhan pada siang hari ini. Hari ini juga ada perjamuan kudus, karena di minggu pertama setiap bulan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan dan selalu bersyukur buat berkat yang Kau berikan pada kami. Tak habis-habisnya Tuhan kasih setiamu pada kami. Karena itu Tuhan, kami mau hidup kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, urapan, supaya apa yang hamba sampaikan, itu yang Tuhan inginkan untuk kami dengarkan semua pada siang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa, akan menolong kami, membersihkan segala kesalahan kami, menegur kami, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, maupun di mana saja berada, mengikuti ibadah dan khotbah ini. Berkat-Mu menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Selalu dan selalu saja saya mendorong anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kalau beribadah bawa Alkitab. Ya, itu selalu, nggak pernah bosan. Kenapa bukan HP? Sebab kalau saudara ibadah, kemudian buka ayat firman Tuhan lewat HP, saya tidak berani menjamin kalau saudara tidak buka lagi yang lain-lain dengan HP itu. Ya, jadi waktu ibadah senangkan hati Tuhan, jangan lagi pikirkan HP, ada WhatsApp, ada IG, ada Twitter, ada SMS, ada apa aja, lupakan, fokus kepada ibadah, menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika khotbah, buka Alkitab. Betul-betul kita buka Alkitab. Kenapa bisa buka Alkitab? Karena bawa Alkitab. Nah, itu dia masalahnya. Zaman sekarang ini udah jarang yang bawa Alkitab ya, saudara-saudara. Yang bawa HP. Tapi resikonya selalu buka-buka yang lain juga pada saat ibadah. Oke. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik mujizat. Nah, apa itu dan bagaimana mujizat bisa terjadi? Ya. Kita mulai dengan pertanyaan. Mujizat itu apa? Apa artinya mujizat? Saya yakin banyak sudah tahu. Tapi nggak yakin saya bahwa semua tahu. Apa itu mujizat? Jangan-jangan yang mujizat kita bilang, itu sih bukan mujizat. Atau dibalik. Sesuatu yang bukan mujizat, kita katakan itu sebagai mujizat. Nah, siang hari ini Roh Kudus akan bicara lewat khotbah. Kita akan tahu dengan pasti apa itu mujizat dan apa yang bukan mujizat. Dan kalau mujizat, bagaimana mujizat bisa terjadi. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, tadi malam kami ke sebuah mall, Pascal 23. Di jalan sudah mulai gerimis. Begitu masuk ke kompleks, hujan mulai deras. Kita tahu di Pascal 23 banyak tempat parkir ya yang terbuka. Tapi kalau kami parkir di situ, menuju tempat tujuan, begitu keluar mobil pasti basah. Jadi nggak memungkinkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kami lakukan? Parkir di basement. Nah, jadi aman. Ya, tidak kehujanan. Tapi yang mikir gitu bukan cuma kami. Yang lain juga pasti berpikir yang sama. Baik di belakang kami maupun yang ada di depan kami. Ya, semua berpikir masuk ke basement. Karena di basement aman dari hujan. Akibatnya apa? Ya penuh lah. Mau masuk ke basement aja udah antri. Dan rumusnya, kalau di awal-awal jam 6, jam 7, pasti lebih banyak yang masuk daripada yang
keluar. Ya. Jadi artinya apa? Nggak seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, pada saat seperti itu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, apa kira-kira yang ada dalam pikiran saudara? Waduh, ini antri. Sementara rumusnya pasti yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Apa? Satu, susah dapat parkir. Kalaupun dapat parkir, itu merupakan sebuah keberuntungan. Nah, pertanyaan saya, begitu kami masuk pelan-pelan gitu ya, ternyata ada satu tempat yang kosong dan kami bisa parkir. Apakah itu mujizat? Di tengah-tengah kesulitan, wah ini udah pasti sulit ini cari parkir, tapi ya udahlah, apa boleh buat. Ternyata dapat. Apakah itu mujizat? Mujizat? Nah, ini dia. Kita belajar untuk mengetahui dengan jelas apakah itu mujizat atau bukan. Ya, oke, simpan dulu ya. Nanti kita akan tahu tanpa harus jawab. Oh iya, ternyata itu ya. Nanti, yuk. Mujizat adalah keadaan yang luar biasa. Luar biasa enggak? Susah dapat parkir, tiba-tiba tersedia parkir. Luar biasa enggak? Luar biasa. Masuk akal enggak? Ya, mungkin masuk akal, mungkin enggak. Tapi memang kemungkinan besarnya, logisnya, logikanya ya susah. Ya. Nah, masalahnya, tidak masuk akalnya itu termasuk dalam kategori ajaib. Kira-kira ajaib enggak? Di tengah-tengahnya penuh parkir, dapat satu yang kosong. Ajaib enggak? Ini dia. Mujizat adalah perkara di luar kebiasaan. Jadi nggak biasa, maka disebut luar biasa. Disebut ajaib. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membuat kita menjadi jelas apa itu mujizat, apa bukan mujizat. Yaitu perkara di luar kebiasaan tadi, perkara yang luar biasa itu, atau perkara yang ajaib itu, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Kalau saya ingin dapat tempat parkir, saya bisa calling nggak si tukang parkir? Saya bisa suruh nggak dia, tolong kamu cari ya, kamu pakai handy talkie atau apa, cari tempat kosong. Bisa nggak? Selama segala sesuatu yang luar biasa itu bisa dikerjakan oleh manusia, itu bukan mujizat. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu luar biasa? Luar biasa. Itu ajaib? Ya ajaib. Itu mujizat? Mujizat. Karena dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada pesulap-pesulap yang juga berjalan di atas air. Ya, ada videonya. Bahkan ya pesulap Indonesia, Deddy Kubusir, pernah berjalan di atas air. Apakah itu mujizat? Kenapa itu bukan mujizat? Selama bisa dikerjakan oleh manusia, itu bukan mujizat. Walaupun, tapi kan luar biasa. Kayaknya nggak mungkin loh. Selama bisa dikerjakan oleh manusia, itu bukan mujizat. Sebab mujizat hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jelas ya? Jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Mana mujizat, mana yang bukan mujizat. Selama masih bisa dikerjakan oleh manusia, itu bukan mujizat. Makanya dapat parkir di tengah-tengah kesulitan, mujizat bukan? Ya, bukan. Ya. Oke, jadi clear sekarang, jelas, tegas. Mujizat, perkara yang memang luar biasa, di luar akal pikiran manusia, disebut dengan satu kata ajaib, yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ya, oke. Kita baca dulu ya, Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11.
ayat 1 sampai ayat 11. Ya, ada 12 ayat. Eh, 11 ayat kok 12. 11 ayat. Karena ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Saya baca ayat 1, ganjil. Saudara baca ayat genap. Begitu kita bergantian. Ya, saya mulai. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Silakan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Sekali lagi, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yuk. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menggunakan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang tua membawa yang terbaik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita sudah baca dan kita ketahui bahwa ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Di usia lahir sampai 30 tahun, tidak diceritakan apa kehidupan Yesus kecuali ketika masih remaja, dibawa ke bait suci, kemudian orang tuanya Yusuf dan Maria jalan duluan, ternyata Yesus tidak ada di samping atau di depan di belakang mereka balik lagi, Yesus ada di bait Allah. Baru kemudian di usia 30 tahun sampai dia mati dan bangkit. Kitab Matius, Lukas, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dan di Yohanes pasal 2 ini kita tahu inilah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Catat itu ya. Apa itu mujizatnya? Air menjadi anggur. Masuk akal nggak? Air, ya. Kan dikatakan isi tempayan ayat 7. Isi tempayan itu penuh dengan apa? Air. Bukan penuh dengan anggur. Ya. Isi air, maka dalamnya isinya air. Isi dengan susu, maka dalamnya susu. Isi dengan minyak, pasti dalamnya minyak. Ya. Tapi diisi air, dicoba, diminum anggur. Kita sepakat dulu, ini mujizat bukan? Ya. Kenapa bisa itu disebut mujizat? Satu, luar biasa. Kedua, ajaib. Ketiga, kenapa? Karena dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau tahu apa itu tujuan dari mujizat.
Sehingga tidak semudah itu kita katakan, mujizat, mujizat, mujizat. Itu jalan di atas air, itu mujizat. Dia main sulap. Wih, luar biasa. Sehingga yang nonton seringkali mengucap nih, gimana caranya dia bisa bikin dia? Ya, mujizat. Oh, tidak. Ingat selalu, mujizat hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan. Selagi masih bisa dikerjakan oleh manusia, itu bukan mujizat. Jadi, semua pesulap-pesulap melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa namanya kalau bukan mujizat? Itu namanya magic. Itu namanya sulap, bukan mujizat. Ya, oke. Jadi, tujuan dari mujizat berbeda dengan tujuan dari magic. Walaupun dua-dua sepintas kelihatan seperti luar biasa dua-duanya. Tapi, mujizat dari Tuhan, oleh Tuhan, magic, sulap, trik, semua bisa dikerjakan oleh manusia. Orang bikin sulap-sulap, tujuannya apa? Terkenal dan cari duit. Apa tujuan mujizat? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kemuliaannya. Ayat 11. Ya. Hal ini dibuat Yesus. Apa yang dibuat Yesus tadi? Merubah air menjadi anggur. Itu mujizat. Dilakukan di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, dengan mujizat itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Dan kita tahu, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi, kalau terjadi mujizat, tujuannya yang pertama adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Musa pernah mengadakan mujizat? Pernah. Banyak. Bukan beberapa kali saja. Banyak. Nah, itu bagaimana? Itu mujizat bukan? Mujizat. Tapi dikerjakan oleh Musa. Nah, itu dia. Tergantung. Kalau Musa bilang, ini karena saya, itu bukan mujizat. Ya, jelas ya. Musa mengatakan, ini pekerjaan siapa? Tuhan. Hanya memakai dia. Jadi bedakan ya. Jadi bedakan. Sekali diklaim sesuatu yang luar biasa itu sebagai oleh saya, itu bukan mujizat. Walaupun luar biasa. Tapi Tuhan bisa pakai manusia untuk melakukan mujizat. Dan manusia itu mengakui bahwa ini saya lakukan bukan karena hebat dan kuatnya saya, tapi ini karena Tuhan. Dan karena itu, ketika mujizat yang terjadi lewat manusia, lewat hamba-hamba Tuhan, ada kesembuhan, ada macam-macam. Siapa yang ditinggikan dan dipermuliakan? Tuhan. Itu ya. Jadi jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, bermurah hati, lewat manusia, lewat hamba-hambanya, lewat pendeta, mujizat terjadi, itu bukan hebat dan kuatnya seorang manusia, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Mujizat terjadi hanya karena Tuhan. Dan untuk kemuliaan namanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa tujuannya? Supaya manusia, supaya murid-murid yang ada di sana percaya dialah Tuhan. Ayat 11 tadi. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat itu nggak sembarangan ya. Makanya nggak hampir tiap hari ada mujizat. Mujizat. Enggak. Karena tujuannya adalah kemuliaan nama Tuhan. Supaya ada orang yang percaya pada dia. Itu hanya terjadi dengan syarat. Nanti kita akan lihat syaratnya apa. Ya, oke. Kita udah tahu ya, apa namanya mujizat. Apa artinya mujizat? Segala sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Manusia nggak bisa kerjakan mujizat. Ketika ada orang yang sakit, dibawa kemana? Rumah sakit. Siapa yang mengobati? Dokter. Dokter bisa mengobati dan menyembuhkan? Bisa. Dokter bisa bikin mujizat? Enggak bisa. Ketika pasien sudah demikian parahnya, keluarga pasien dipanggil, dan dokter bilang apa? Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi enggak bisa.
Hanya tinggal tunggu waktu dan ditutup dengan kalimat apa? Berdoalah. Hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan pasien. Nah, dikala manusia sudah angkat tangan, sudah nggak mampu dengan kemampuan dia, dengan ilmunya, dengan apa aja yang ada pada dia, udah nggak sanggup lagi, baru angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya, selagi manusia bisa kerjakan, itu bukan mujizat. Tapi selagi manusia sudah angkat tangan, menyerah, sudah nggak sanggup, baru Tuhan turun tangan lewat. Nah, itu pun ada dua. Nanti kita lihat. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat. Itu pun dua hal yang berbeda. Nanti kita lihat ya, di bagian akhir. Jadi, tujuan dari mujizat adalah untuk kemuliaan namanya dan agar manusia percaya. Kapan mujizat terjadi? Atau bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Ini dia. Ketika ada masalah. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, masalah nggak? Masalah. Malu nggak kalau ada pesta tapi kekurangan anggur? Atau kekurangan makanan? Ya. Kekurangan tempat duduk aja udah bingung kan. Aduh ini gimana? Tamunya udah datang tapi nggak ada tempat duduk. Ya. Nah, tapi ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Itu masalah. Maka saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kalau kita sudah tahu syarat untuk bisa terjadi mujizat adalah masalah, maka jangan pernah takut menghadapi masalah. Sayangnya, sekarang saya mau tanya, jemaat yang ada di sini, ada yang mau punya masalah? Acung tangannya. Enggak mau. Itu. Enggak mau. Masalah yang kecil aja. Enggak mau. Udah masalah besar aja. Apalagi. Sayangnya orang nggak mau punya masalah. Padahal syarat untuk bisa terjadi mujizat apa? Ya ada masalah. Nggak ada masalah. Apa yang mau ditolong Tuhan? Apa yang mau dijadikan sesuatu yang luar biasa? Sehingga Tuhan kita bisa bilang, waduh, mujizat Tuhan terjadi. Mana bisa? Ya, ketahui ya. Mujizat bisa terjadi kalau ada masalah. Syaratnya itu. Harus ada masalah. Karena itu, saudara-saudara, saya selalu mengajarkan begini. Ya, entah lewat khotbah, tapi lebih sering lewat seminar-seminar pelatihan yang saya berikan. Saya bilang begini, jangan pernah takut pada masalah. Sebab apa? Sebab orang yang takut pada masalah, masalah itu suka sama orang itu. Orang yang takut sama masalah, masalah itu sering datang kepada orang itu. Ya. Si masalah bilang, ini korban saya. Saya belum datang, dia udah ketakutan. Saya baru menghampiri, dia udah lemas. Saya sudah menjadi masalah bagi dia, udah langsung kolaps. Nah, saya suka sama yang ini. Nah, sekali lagi, jangan takut sama masalah. Sebab orang yang takut sama masalah, masalah suka pada orang ini. Kalau dia bilang, aduh saya nggak punya masalah. Masalah tidak bisa, saya senang sama kamu. Tapi orang yang tidak takut sama masalah, perhatikan ini. Ya, dengarkan ini. Orang yang tidak pernah takut sama masalah, dan dia bilang, saya tidak takut sama masalah. Bahkan, masalah, sini. Ditantang itu masalah. Maka masalah bilang apa? Nggak mau, nggak mau. Saya nggak mau. Jangankan datang ke kamu, dekat-dekat juga saya nggak mau. Saya ke situ aja. Siapa itu? Yang takut sama masalah. Pak Yunus, nggak salah ini nantang-nantang masalah. Begini, nantang masalah bukan berarti bikin masalah. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Kita tidak bikin-bikin masalah, tidak. Tapi kita karena tidak takut sama masalah, maka kita tantang dia. Ayo, berani nggak kamu? Sini. Nah, gitu.
Dan kalau kita tidak takut sama masalah dan kita berani tantang dia, si masalah bilang, sorry, enggak deh. Nah, kenapa kita berani sama masalah dan berani bahkan menantang masalah? Karena kita tahu mujizat baru bisa terjadi kalau ada masalah. Jadi kita nggak cari masalah, apalagi kita nggak bikin masalah, tapi kita tidak pernah takut kalau masalah terjadi. Itu dia. Ya, oke. Yang pertama harus ada masalah. Nah, kalau sudah ada masalah, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan, bahkan minta bantuan orang, dan tetap tidak selesai. Nah, di situ kita minta, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolongku. Nah, ketika hanya Tuhan yang sanggup, itulah kita butuh mujizat Tuhan. Yesus hadir. Ini syarat. Kalau mau terjadi mujizat, Yesus harus hadir. Atau hadirkan Yesus di dalam hidup dan ketika kita bermasalah. Yesus dan murid-muridnya di ayat 2 diundang juga di perkawinan itu. Jadi Yesus diundang dan Yesus hadir. Jadi saudara-saudara dalam Kristus, selalu undang Yesus di dalam kehidupanmu, bahkan dalam sukacitamu, undang Yesus. Jangan ketika senang, engkau lupa pada Tuhan, baru ingat kalau ada masalah. Masih mending. Ada orang yang senang lupa sama Tuhan, susah juga lupa sama Tuhan. Dua-duanya. Itu nggak bagus. Ada orang waktu senang ingat Tuhan, waktu susah tidak ingat Tuhan, itu tidak bagus. Ada orang waktu senang lupa Tuhan, waktu dia susah dia ingat Tuhan, itu juga kurang bagus. Yang paling bagus, waktu senang, waktu susah, tetap ingat Tuhan, undang Tuhan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang paling bagus. Jadi mujizat tidak akan terjadi ketika nggak ada masalah, dan mujizat tidak terjadi walaupun ada masalah ketika kita tidak menghadirkan Yesus di dalam masalah kita. Yang ketiga, mujizat bisa terjadi kalau kita taat. Ada masalah, kita undang Yesus, Yesus hadir. Tapi Yesus berkata sesuatu kita nggak lakukan, mujizat tidak akan terjadi. Ketika ada masalah anggurnya kurang, maka di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yesus hadir. Masalah ada. Sudah ada 2 syarat. Tapi syarat ketiga, taat. Disuruh isi air. Kalau kita masih nggak taat dengan menggunakan akal pikiran kita, diisi air. Air masuk, ya air yang keluar. Diisi air, dicedok, ya pasti air. Diminum, ya air. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak akan diisi air. Isi aja sendiri. Itu lebih kurang ajar lagi kan? Sudah tidak taat, malah membantah. Apa katamu? Isi air. Isi aja sendiri. Emangnya diisi air untuk apa? Capek-capek. Ini kan butuhnya anggur. Jangan bersikap seperti itu. Ketika ada masalah, undang Yesus. Percayakan 100% ke tangan Yesus. Tuhan suruh apa? Lakukan. Taat. Lakukan. Naaman, panglima, ketika disuruh mandi di sungai yang dia lihat kotor. Waduh, dia marah. Apa tidak ada lagi sungai bersih di tempat ini sehingga saya harus mandi di tempat yang kotor? Ini kan penghinaan ini. Tapi ada yang bilang, ikuti saja. Udah jauh-jauh kamu datang ke sini, percuma kalau kamu nggak taat. Apa yang disuruh, ikuti aja. Untung ada orang yang bilang begitu, saudara. Dan dia tidak mengeraskan hatinya. Naaman turun ke air. Muncul lagi, nggak ada perubahan. Bisa aja bilang, kan tidak benar, bohong. Tapi dia terus lakukan, dan kemudian dia lihat penyakitnya semua
bersih. Kalau Tuhan suruh, yang kita harus lakukan adalah nomor 3, taat. Komplit sudah. Mujizat baru bisa terjadi kalau ada masalah. Mujizat baru bisa terjadi ketika Yesus hadir. Dan kemudian dia menyuruh sesuatu, kita taat, mujizat terjadi. Saudara butuh mujizat? Ada masalahmu yang kau sudah coba kerjakan, selesaikan, bahkan minta bantuan siapa yang kau tahu yang punya kemampuan lebih dari engkau, tapi tetap tidak selesai-selesai, jangan putus asa. Ketika upaya manusia berakhir, berikan kesempatan Tuhan yang bekerja. Maka mujizat bisa dan pasti terjadi. 3 hal ini lakukan. Ya, jangan putus asa. Masih ada Tuhan Yesus. Kapan kita minta mujizat? Nah, jangan dikit-dikit mujizat. Maaf, ketika ada orang sakit, jerawat. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Betul nggak itu? Kan tadi kita ada sepakat. Dokter bisa menyembuhkan nggak? Bisa. Kalau jerawat, masih bisa pergi ke dokter nggak? Bisa. Jadi nggak perlu, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Nah. Ya, jangan sedikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Enggak. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau yang masih biasa-biasa, jangan lari ke mujizat. Ya. Tuhan, saya sakit perut, diare, saya butuh mujizat-Mu. Ya. Masih ada obat, masih ada dokter. Ketika dokter bilang, wah ini diare yang luar biasa, saya udah angkat tangan. Coba pergi ke dokter ini, yang lebih ahli dari saya, spesialis. Juga angkat tangan. Datang lagi ke profesor, dokter, angkat tangan. Sehingga keluar kalimat, hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Baru lari kepada Tuhan minta mujizat. Ya. Ketika tidak ada lagi jalan keluar yang bisa dilakukan oleh manusia, baru di sana kita minta mujizat. Paham ya, saudara-saudara? Jangan rendahkan mujizat itu. Jadi turun begitu rendah, dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Dan ketika mujizat nggak terjadi, kita bilang, Tuhan tidak adil. Bukan tidak adil, engkau salah. Jangan rendahkan Tuhan melakukan sesuatu yang manusia masih bisa kerjakan. Jangan malas. Ya, selagi manusia bisa kerjakan, kerjakan. Tapi ketika seluruh manusia sudah nggak sanggup lagi, bahkan yang paling hebat udah nggak sanggup lagi, hanya Tuhan yang bisa, baru minta mujizat. Nah, bedakan antara mujizat dengan pertolongan Tuhan. Ini yang saya maksud. Ketika kita butuh parkir, kita berdoa, Tuhan, dan itu yang selalu kami lakukan. Ya. Sampai hari ini, kalau di mobil mau cari tempat parkir, di mana saja, maka kalimat yang keluar dari mulut saya apa? Kalau ada Yosua, Yos, doa. Nah ini Yosua itu spesialis doa untuk parkir. Betul kan, Mam? Ya. Tahu nggak, Yos? Entah dia betul doa atau enggak tahu lah. Sejak kecil begitu. Kalau mau cari tempat parkir, itu tugas Yosua. Kalau waktu kecil kan dia nurut kan, lugu kan, doa di mobil. Kalau sekarang paling buka mata, mungkin doa dalam hati, nggak tahu lah. Atau dia nggak doa pun saya nggak tahu lah. Pokoknya karena kebiasaan, ketika mau cari parkir dan Yosua ada di mobil, itu tugasnya Yosua. Tugas saya nyetir, tugas doa minta tempat parkir, itu tugas Yosua. Yang terjadi apa? Selalu aja dapat tempat parkir. Ya, selalu aja dapat tempat parkir. Nah, pertanyaannya, apakah itu mujizat? Tidak. Saya yakin Yosua nggak bilang, Tuhan berikan kami mujizat, kami dapat tempat parkir. Enggak. Tapi yang dia bilang dan kami bilang apa? Tuhan tolong agar kami bisa dapat tempat parkir. Jadi tolong. Kalau tempat parkirnya ada, itu namanya bukan mujizat, tapi pertolongan Tuhan. Mau ujian,
Tuhan, saya sudah belajar, tapi meskipun saya sudah belajar, Tuhan, tolong supaya saya sehat. Tuhan, tolong supaya saya ingat. Tuhan, tolong supaya hasil ujian saya baik. Itu pertolongan Tuhan, bukan mujizat. Paham ya, saudara kekasih dalam Kristus? Jangan keliru lagi. Sesuatu yang minta pertolongan Tuhan kita ubah menjadi mujizat. Jangan. Ya. Jadi ada dua. Ada pertolongan Tuhan yang kita bisa minta kapan saja. Tuhan, saya mau ke sini, mau ke situ, mau kerjakan ini. Tuhan, lindungi saya. Itu pertolongan Tuhan. Tuhan, jaga saya. Tuhan, berkati saya. Lancarkan semuanya. Itu pertolongan Tuhan. Kalau berhasil, beri kesaksian. Tapi itu bukan mujizat. Ya. Kenapa berbeda antara mujizat dengan pertolongan Tuhan? Sebab mujizat itu pertolongan Tuhan, betul. Tetapi tidak semua pertolongan Tuhan adalah mujizat. Ya, mujizat hanya terjadi dalam kondisi tertentu, tapi pertolongan Tuhan ada di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja yang memintanya. Ya, berbeda. Mari setelah kita tahu apa itu mujizat, yaitu kondisi di mana ada masalah dan manusia tidak ada yang bisa membantu menyelesaikan. Hanya Tuhan yang sanggup membantu dan menyelesaikan. Maka hadirkan Tuhan, minta kepada Tuhan, berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan suruh lakukan sesuatu, sama seperti ketika murid-murid melihat, hei, hantu. Kenapa? Ada orang berjalan di atas air. Orang langsung pergi, hantu. Karena manusia nggak ada yang bisa berjalan di atas air. Kecuali trik, udah dibuat dulu, kaca. Jadi dia bukan berjalan di atas air, di atas kaca. Nah ini, hantu. Tapi Tuhan bilang, tidak, ini aku. Nah, orang berkata, iya, Guru, Yesus. Petrus bilang apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan menujumu. Dengan kata lain, dengan bahasa lain, Petrus bilang, Tuhan, kalau itu betul engkau, buat saya supaya sama seperti engkau juga bisa berjalan di atas air. Nah, gitu. Ya kan? Nah, apa yang Yesus jawab? Mari, ke sini. Nah, itu yang Tuhan bilang. Sekarang tergantung mujizat itu terjadi atau tidak, tergantung apakah Petrus taat atau tidak. Kalau dia bilang, nggak mau, air, nggak mungkin. Makanya nggak akan keluar dari perahu dan nggak akan berjalan. Tapi ketika dia taat pada perintah Tuhan Yesus, dia langkahkan kakinya. Pasti nggak loncat gitu ya. Nah, kan melangkah kan. Satu kaki dulu kan. Dicoba dulu, ya kan. Begitu dia pikir, kok nggak tenggelam nih. Maka akan keluar satu lagi kaki yang kedua. Dan ketika dia sudah di luar perahu, sudah di atas air, dan tidak tenggelam, mujizat terjadi nggak? Mujizat terjadi. Kapan mujizat terjadi? Ketika ada masalah, ketika Yesus hadir, Yesus suruh dan taat, terjadi. Tapi masalah muncul lagi. Ketika dia lihat, dia menjadi takut. Mujizat berhenti. Ya, jadi ada masalah, ada Tuhan dan taat, mujizat terjadi. Di luar mujizat, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, meskipun kita sanggup lakukan, yaitu ujian yang masa kita suruh Tuhan, engkau yang ujian ganti saya ya, supaya hasilnya pasti dapat nilai A. Nggak bisa. Ujian tetap kita yang lakukan. Tapi jangan juga berjalan sendiri. Saya pintar kok, saya nggak butuh Tuhan. Jangan. Tuhan, tolong saya. Sepintar-pintarnya engkau, ketika waktu mau ujian, kau sakit perut, mana bisa ujian. Ketika engkau demam, mana bisa ujian. Aduh, Tuhan. Mana bisa ujian.
Saya udah hafal semua, tetap kamu nggak bisa ujian. Jangankan ujian, bangkit dari tempat tidur pun nggak bisa. Minta pertolongan Tuhan. Ya, ada dua yang bisa kita lakukan. Kalau masih bisa kita kerjakan, minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan melengkapi, menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Saat kita udah nggak sanggup lagi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu terjadi. Ya, baik. Saya harap firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa memberikan kita pemahaman yang benar tentang mujizat. Haleluya. Yuk, kita akan masuk